Hai Historizen, selamat datang di channel Padosen Sejarah. Kematian menurut ilmu kedokteran adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya seperti jantung, paru-paru, dan otak telah hilang atau berhenti secara permanen. Manusia sejak ribuan tahun yang lalu memaknai kematian dengan berbagai sudut pandang dari budaya dan zamannya masing-masing. Misalnya adalah mempersembahkan upacara kematian merupakan cara untuk memuaskan keinginan dewa atau kekuatan gaib. Kegiatan ini tersebar di peradaban Tiongkok, Korea, Yunani, Romawi, Skotlandia, Inggris, Tunisia, Mesir, Peru, dan Meksiko. Salah satu film yang diangkat dari peradaban Maya dan Aztec adalah film Apokalipto tahun 2006. Film ini menggambarkan adegan pengorbanan manusia pada awal abad 15, di mana seorang tumbal akan diposisikan terlentang dan kemudian dihujam pisau obsidian untuk diambil jantungnya hidup-hidup. Kemudian tumbal tersebut akan dipenggal disusul dengan melemparkan kepala dan tubuhnya dari atas altar. Kulit tumbal manusia akan dijadikan jubah oleh peramal sebagai kostum kebesarannya. Kegiatan ini bisa memakan hingga ribuan korban. Mereka percaya bahwa darah dan tangis air mata manusia adalah cara untuk menjauhkan malapetaka dan mendapatkan kesejahteraan dari dewa. Terkadang para dewa juga menginginkan tumbal anak-anak seperti di peradaban Inka, Israel kuno, dan Katago di Tunisia, Afrika Barat. Pengorbanan manusia juga memiliki tujuan demografis. Misalnya, bagaimana masyarakat Hawaii melakukan pengorbanan manusia untuk mengatur jumlah populasi di sana. Pada abad pertengahan hingga akhir abad 14, Eropa diterjang banyak masalah seperti penyakit, kelaparan, konflik, dan wabah Black Death atau wabah hitam yang diperkirakan akibat penyakit pes dari kutu tikus. Wabah ini mengakibatkan kematian manusia hingga 70 juta populasi rakyat Eropa atau sekaligus menjadi pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Pada abad pertengahan 15, kematian dan penyiksaan adalah hal yang tak dapat dipisahkan di Eropa. Sebagian besar bertujuan untuk memaksa tersangka untuk mengakui kejahatan, terlepas dari apakah mereka benar-benar bersalah atau justru tidak bersalah. Hal ini memungkinkan pencipta alat penyiksaan dan algojo untuk menguji cobakan beberapa metode penyiksaan. Salah satunya adalah Iron Maiden. Iron Maiden adalah alat penyiksaan berbentuk peti mati dengan paku di bagian dalamnya yang bisa ditutup perlahan dan menusuk orang yang hidup di dalamnya. Interrogator kemudian akan mengajukan pertanyaan melalui lubang di area wajah dan hanya berhenti menusuk ke dalam daging korban begitu mereka merasa pengakuan telah didapatkan. Selain itu, terdapat brazen bull, banteng ganas yang merupakan banteng berbahan logam yang diisi oleh manusia. Mayoritas lidah si korban akan dipotong dahulu sebelum dimasukkan dan kemudian api dinyalakan di bawah banteng, kemudian membakar sang korban hidup-hidup. Satu-satunya lubang terdapat di hidung banteng yang akan mengeluarkan asap dan suara. Teriakan si korban akan terdengar dan dapat diatur layaknya alat musik tiup. Uniknya, beberapa alat mengerikan ini dikumpulkan dan dijadikan museum penyiksaan abad pertengahan di beberapa negara seperti Belanda, Romania, Italia, Belgia, hingga Florida, Amerika Serikat. Di sana ditampilkan berbagai alat penyiksaan dengan boneka lilin disertai backsound teriakan penyiksaan yang membuat siapapun merasa ngeri hingga sedih membayangkan kehidupan masyarakat di masa itu. F. Tomasini dalam jurnal berjudul Research on the Recently Dead and Historical and Ethical Examination menjelaskan bahwa pada awal abad ke-16 pada masa pemerintahan Henry VIII, pembedahan dibuat sebagai hukuman sah yang diperuntukkan bagi pembunuh terburuk. Hal ini sekaligus mendukung perkembangan ilmu bedah.
Meski demikian, tingginya permintaan tubuh untuk pembedahan justru memicu pencurian jenazah di makam-makam. Akibatnya, banyak orang kaya menggunakan peti mati kelas premium atau peti dengan rantai maupun gembok agar tidak dapat dicuri. Memasuki era Victoria di Inggris sekitar tahun 1820 hingga 1914, seorang janda yang ditinggal meninggal suaminya diharuskan mengenakan pakaian duka panjang serba hitam selama minimal 1 tahun dan jarang sekali keluar rumah. Budaya ini berasal dari Ratu Victoria Inggris yang ditinggal mendiang suaminya, Pangeran Albert, pada tahun 1861, di mana ia memutuskan masa berkabung yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Hal ini masih jauh lebih manusiawi dibandingkan tradisi sati dari India. Helen Chris dalam jurnal BKI tahun 2001 berjudul Ultimate Loyalties: The Self-Immolation of Women in Java and Bali menjelaskan bahwa di India terdapat ritual menjatuhkan diri ke api yang disebut sati untuk menunjukkan kesetiaan sang istri atas kematian sang suami. Tradisi ini berasal dari India sejak abad 4 namun kelak juga dipraktikkan di Jawa dan Bali. Catatan tertua tertuang dalam inskripsi Raja Lokapala di Gunung Kidul tahun 880 Masehi. Kemudian disusul relief Candi Jago di Malang yang dibangun tahun 1268 dan 1280 yang menggambarkan ritual sati. Beberapa penjelajah juga mengkonfirmasi kebenaran sati. Misalnya pengakuan penjelajah Cina Ma Huan tahun 1431 di Jawa, atau penjelajah Inggris Thomas Cavendish yang melintasi Jawa dan Bali menjelaskan bahwa kematian raja akan diikuti oleh istri atau selir dengan cara menusukkan keris ke jantung mereka pada akhir abad 16. Naskah kekawin Bali akhir abad 17 dan awal abad 18 seperti Krenataka, Narakawijaya dan lain-lain juga menjelaskan bahwa wanita mengikuti kematian suaminya dengan cara sati. Penyiksaan dan hukuman mati bagi penguasa merupakan cara terakhir untuk menghukum seseorang atau kelompok. Tak jarang cara ini dijadikan eksekusi publik sebagai shock terapi kepada masyarakat. Tujuan dari pertunjukan semacam itu adalah untuk mencegah individu dari menentang hukum atau otoritas. Terdapat 4 jenis eksekusi publik yang populer di Eropa abad 18 antara lain adalah: pertama, hukuman gantung yang paling umum di masyarakat, misal eksekusi Earth of Ferrers di Tyburn, Paddington, London tahun 1760. Kedua, dibakar hidup-hidup yang biasanya dijatuhkan ke perempuan yang dianggap penyihir. Ketiga, hukuman pancung gilotin yang diberikan kepada golongan ningrat. Contohnya eksekusi Raja Prancis Louis XVI tahun 1793. Keempat, hukuman ditarik kuda dari berbagai arah yang dianggap sebagai hukuman paling keji untuk penjahat kelas berat. Bangsa Belgia ketika menjajah Kongo di Afrika sejak 1885 hingga 1908 juga kerap melakukan penyiksaan di publik. Pada masa pemerintah Leopold II, pekerja perkebunan karet dan budak kerap mendapat hukuman cambuk bila tidak mampu mencapai target produksi. Apabila mereka tidak mau bekerja, maka tangan kanan mereka akan dipotong oleh tentara. Kapten Leon Rom bahkan menjadikan sekitar 21 kepala orang Kongo sebagai pembatas pagar dan dekorasi taman bunga depan rumahnya. Kekejaman penjajah Eropa juga terjadi di Hindia Belanda. Menurut catatan sejarah, VOC Belanda datang dan menyerang area pantai dengan meriam dan membantai penduduk Banda dengan senapan laras panjang. Diperkirakan 11.000 korban jiwa melayang mulai dari anak-anak, orang tua, hingga pedagang Eropa. Kemudian pada 8 Mei 1621, VOC membayar 6 orang samurai untuk memenggal 44 kepala adat atau orang kaya Banda. Tidak hanya itu, tubuh mereka dimutilasi menjadi beberapa bagian, lalu kepala mereka ditancapkan pada ujung bambu. Hal ini dilakukan sebagai peringatan publik untuk tidak mencari masalah dengan pemerintah Belanda di wilayah Banda. Pemerintah Belanda di Batavia tercatat pernah mengeksekusi Peter Eberveld, seorang Indo-Jerman Thailand yang dihukum mati oleh VOC karena dituduh bersekongkol dengan Kesultanan Banten, dan juga keturunan Untung Surapati yang melawan Company. Ia dihukum mati pada tahun 1721 dengan cara ditarik oleh 4 ekor kuda ke berbagai arah hingga hancur.
Kemudian, company membuat tugu yang terdapat prasasti peringatan dengan tengkorak Peter yang ditusuk tombak. Sayangnya, tugu ini dihancurkan oleh Jepang. Warga lokal menamai lokasi hukuman mati Eberfeld dengan nama Kampung Pecah Kulit yang kini berada dekat Gereja Sion, Jakarta. Eksekusi di publik tidak hanya dilakukan di pemerintah kolonial Belanda, namun juga di era kerajaan di Jawa abad 17. Amangkurat I atau Raden Mas Sayyidin, pengganti Sultan Agung, tercatat pernah mengumpulkan sekitar 6.000 ulama beserta keluarganya di alun-alun pada tahun 1647. Dari keraton ditembakkan meriam Ki Sapu Jagat dan senapan. Kurang dari 30 menit ribuan ulama dan keluarganya itu pun tewas dibombardir meriam dan senapan dari segala penjuru. Kemudian terdapat Amangkurat II atau Raden Mas Ahmad yang menghukum mati Trunojoyo. Pada 2 Januari 1680, Trunojoyo ditusuk oleh keris Kiai Balabar di jantung hingga menembus punggungnya. Selain itu, ia juga mencabik dan memenggal kepala Trunojoyo. Kemudian semua orang di bilik peraduan diharuskan untuk menginjak kepala Trunojoyo sebelum dihancurkan di lumpung batu. Selanjutnya, Amangkurat III atau Sunan Mas tercatat menghukum mati permaisurinya sendiri, yaitu Raden Ayu Lembah yang merupakan anak dari Pangeran Puger. Dia dituduh berselingkuh dengan ningrat lain yaitu Raden Sukra. Kedua orang ini dieksekusi mati atas perintah Amangkurat III. Raden Sukra dijerat di depan mata Amangkurat II sampai mati. Sedangkan Raden Ayu Lembah dieksekusi oleh ayahnya sendiri, Pangeran Puger, dengan cara yang sama dengan Raden Sukra. Tidak hanya mereka, para dayang-dayang permaisuri juga turut dieksekusi. Mereka ditelanjangi dan dilemparkan ke kandang harimau. Para dayang-dayang ini tentu tewas dicabik-cabik harimau. Kematian dalam konteks peperangan merupakan cara untuk mempertahankan harga diri. Bangsa Jepang misalnya yang lebih memilih untuk mati dengan cara melakukan seppuku atau harakiri dibanding tertangkap oleh pihak musuh. Profesor Stephen Turnbull menjelaskan bahwa Minamoto Yorimasa merupakan orang pertama yang secara resmi tercatat dalam dokumen sejarah melakukan harakiri dalam perang tahun 1180. Menurut Dr. Adam Ekar, harakiri atau seppuku dilakukan orang Jepang juga sebagai pertanggungjawaban ketika gagal menjalankan tugas yang diberikan. Hukuman berat bagi terdakwa selain cara mati terhormat dibanding tertangkap oleh musuh dalam suatu perang. Pada Perang Dunia II, orang Jepang juga memiliki cara untuk mati terhormat dengan kamikaze yang berarti angin dewa. Kamikaze adalah strategi penyerangan pilot Jepang dengan cara menabrakkan pesawat ke kapal musuh, terutama kapal perang Amerika Serikat. Pesawat yang mereka gunakan dirancang terkunci agar tidak bisa keluar dan membawa ratusan kilogram bom untuk diledakkan. Di akhir Perang Dunia II tercatat 4.000 pilot Jepang wafat demi membela negaranya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pejuang Indonesia ketika melawan para penjajah dengan slogannya yang terkenal, "Merdeka atau Mati". Dalam konteks dunia hiburan, tema kematian juga menjadi daya tarik dari sebuah program. Sebagai contoh game pertarungan legendaris Mortal Kombat yang dirilis sejak 1992 hingga 2019. Banyak digemari para gamers di seluruh dunia karena setiap karakter memiliki jurus maut yang khas untuk menghabisi lawannya secara sadis dan brutal. Tapi ingat, game ini hanya untuk yang cukup umur dan hanya permainan. Don't try this at home ya. Sedangkan dalam dunia perfilman Hollywood, tema ini juga diangkat menjadi film berjudul Final Destination yang menceritakan bagaimana seseorang berusaha mencurangi kematian dari potensi kecelakaan fatal secara misterius. Film bertema kematian juga terdapat di FTV, salah satu stasiun TV swasta di Indonesia dengan konsep Azab. Azab merupakan program pembelajaran sebab akibat tentang ganjaran yang didapat seseorang baik di dunia maupun di akhirat akibat perbuatan jahat dan dosa semasa hidupnya. Seringkali judulnya membuat kita terheran-heran dan tersenyum. Misalnya adalah jenazah mandor kejam, mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Ada juga akibat hindari hutang, jenazah licin bagai belut dan perut menggelembung seperti bola. Dan juragan tahu bulat tergoreng dadakan dikubur hangat-hangat dan lain-lain.
Ya, semoga film-film itu bisa membuat penonton kembali ke jalan yang benar ya, Historizen. Tarian kematian juga sempat menjadi viral di tahun 2020 dengan adanya Coffin Dance, yaitu tarian pembawa jenazah pada upacara pemakaman di Ghana, Afrika Barat. Tarian ini tidak hanya menghibur keluarga yang berduka, namun juga mengingatkan untuk tetap berada di rumah karena COVID-19. Berkat kepopuleran ini, Benyamin Aido, sang direktur rumah duka Ebony Funeral Home, mampu membuka 100 lapangan kerja di negara tersebut. Sedangkan pada aspek pendidikan dan antropologi, kematian juga menjadi tema yang menarik untuk dikunjungi. Sebagai contoh adalah di Indonesia terdapat Museum Kematian yang dikelola oleh Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Di sana kalian dapat melihat replika makam dan ritual kematian dari berbagai kepercayaan di Indonesia beserta tinggalan era megalitikum seperti sarkofagus, dolmen, dan menhir. Namun, jika kalian kurang puas dengan Museum Kematian, kalian bisa berkunjung ke berbagai katakombe yang ada di dunia. Katakombe pada dasarnya adalah kuburan bawah tanah yang sebagian dibangun pada akhir abad 18. Sedangkan yang pertama diperkirakan sudah ada sejak abad kedua di Roma, Italia. Biasanya katakombe terdiri dari lorong-lorong seperti koridor dan di dalamnya terdapat jutaan tengkorak manusia. Kini katakombe menjadi tujuan wisata dunia karena sejarah panjang dan eksotismenya. Katakombe yang paling terkenal terdapat di Roma, Italia, Palermo, Italia, Paris, Perancis, Alexandria, Mesir, dan Odessa, Ukraina. Sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan umur dan kesehatan, jangan sia-siakan momen kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Terima kasih Historizen sudah menonton channel Pak Dosen Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow juga Twitter dan Instagram @padosensejarah.